Selamat pagi Bu Maya dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review artikel tentang penerapan aplikasi Anates bentuk soal pilihan ganda. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Emilia Sally Dwi Meningrum, Nabila Maharani Putri Agung, Fania Chandra Dewi, Elizabeth Sinurat, Kadek Lisa Anjani. Selamat mendengarkan presentasi dari kami. Pendahuluan. Dalam jurnal Muhammad Arif mengutip teori menurut Surapranata 2 2006 bahwa pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Adapun kelebihan serta keterbatasan bentuk tes pilihan ganda yang dikutip oleh Muhammad Arif dari teori Slameto 2001.263 adalah A. Mengukur berbagai jenjang kognitif. B. Penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencangkup ruang lingkup bahan atau materi yang luas dalam suatu tes untuk suatu kelas atau jenjang pendidikan. C. Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Sedangkan hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian semester, ujian sekolah, dan ujian akhir semester. Sedangkan keterbatasan untuk tes pilihan ganda antara lain A. Memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. B. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. C. Terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam analisis butir tes adalah 1. Taraf kesukaran. Di dalam jurnal disebutkan bahwa tingkat kesukaran menurut Mas Riah 1999.27 dinyatakan dalam indeks kesukaran atau difficulty index, yaitu bilangan yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut, yang mana semakin besar indeks kesukaran, semakin mudah butir tersebut dan sebaliknya. Rumus P sama dengan BA plus BB dibagi CA plus CB. 2. Indeks daya beda. Di dalam daya pembeda butir tes yang ada pada jurnal menyatakan bahwa menurut Ratu Manan 2003.270 menyatakan seberapa jauh kemampuan butir tersebut mampu membedakan antara kelompok siswa pandai dengan kelompok lemah. Rumus D sama dengan PA dikurangi BB. D sama dengan indeks daya pembeda. BB sama dengan proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar butir tes. 3. Analisis distraktor. Di dalam analisis distraktor, keefektifan tiap option soal dapat dilakukan dengan menghitung berapa banyak siswa yang memilih option tersebut. Selain itu, dapat dilihat pengecoh mana yang berfungsi efektif, pengecoh mana yang tidak efektif, dan pengecoh mana yang menyesatkan. Menurut Mas Riah 1999.222, jika ditinjau dari pemilih kelompok atas dan kelompok bawah, maka 1. Pengecoh efektif jika NA kurang dari NB. 2. Pengecoh menyesatkan jika NA lebih dari NB. 3. Pengecoh tidak efektif jika NA sama dengan NB. Keterangan NA sama dengan banyaknya siswa kelompok atas yang memilih pengecoh. NB sama dengan banyaknya siswa kelompok bawah yang memilih pengecoh. 4. Reliabilitas. Reliabilitas suatu tes menurut Mas Riah 1999.29 adalah tingkat keajikan atau kestabilan dari hasil pengukuran. 5. Validitas butir. Menurut Mas Riah 1999.223, suatu butir tes dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Semakin berkembangnya zaman, untuk menghitung analisis butir soal pilihan ganda,
banyak yang telah menggunakan aplikasi yang bernama Anates yang dikembangkan oleh Dr. Andus Karno MPD dan Yusuf Wibisono ST. Tentu cara ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan manual karena sudah dilengkapi dengan beberapa fitur dan perhitungan analisis butir soal. Oleh karena itu, Muhammad Arif sebagai peneliti ingin mengukur keefektifan aplikasi tersebut. Keefektifan yang ingin ditinjau peneliti pada penerapan aplikasi Anates yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis, keakuratan hasil dari analisis, kemudahan pengoperasian, serta kemudahan pengguna dalam membaca printout. Metode penelitian. Pada tahap metode penelitian, sampel yang digunakan Muhammad Arif dari kelas 3B semester 3 pada mahasiswa pendidikan informatika Universitas Trunojoyo Madura yang sedang menempuh mata kuliah evaluasi pendidikan untuk menguji keefektifannya aplikasi Anates. Data yang digunakan dalam penelitian Muhammad Arif adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil jawaban kuesioner semua mahasiswa kelas 3B pendidikan informatika sebanyak 41 orang. Dan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan 5 mahasiswa kelas 3B pendidikan informatika. Validasi instrumen kuesioner dan wawancara menggunakan validasi teoritik. Cara pengisian kuesioner yang dilakukan mahasiswa dengan memberi tanda centang pada skala yang ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Selamat pagi Bu Maya dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review artikel tentang penerapan aplikasi Anates bentuk soal pilihan ganda. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Emilia Seli Dwi Mainingrum, Nabila Maharani Putri Agung, Fania Chandra Dewi, Elizabeth Sinurat, Kadek Lisa Anjani. Selamat mendengarkan presentasi dari kami. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis kuantitatif dan pengukuran, dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Selain itu, menggunakan analisis kualitatif yang berupa wawancara untuk mengetahui keefektifan penerapan aplikasi Anates, juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan aplikasi Anates. Jenjang skala Likert pada kuesioner yang digunakan sebanyak 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tujuan penggunaan skala Likert untuk mengetahui sikap responden terhadap masing-masing butir pertanyaan yang mereka isi dalam kuesioner, mengetahui keefektifan aplikasi Anates. Kesimpulan keefektifan penerapan aplikasi Anates adalah dengan menjumlahkan seluruh skor butir pertanyaan, kemudian dibuat kategori keefektifan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Muhammad Arif juga memberikan hasil wawancara diperoleh dari kelemahan dan kelebihan aplikasi Anates sebagai berikut. Yang pertama, belum bisa menghitung reliabilitas untuk masing-masing soal. Yang kedua, tidak menampilkan rumus untuk menghitung analisis butir soal. Yang ketiga, tidak menampilkan langkah-langkah dalam menyusun analisis butir soal. Yang keempat, kategori yang disusun dalam analisis butir soal mengalami perbedaan dengan beberapa sumber acuan yang dipakai mahasiswa. Misalnya, keefektifan option pada Anates menampilkan kategori sangat baik, baik, kurang baik, buruk, dan sangat buruk.
pada beberapa sumber buku kategori keefektifan option adalah menyesatkan, efektif, dan tidak menyesatkan. Yang kelima, salah satu kelebihannya adalah menampilkan berbahasa Indonesia sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Yang terakhir, ada hasil output analisis butir soal cukup akurat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif, aplikasi Anates pada mahasiswa pendidikan informatika Universitas Trunojoyo, bahwa aplikasi Anates dalam menghitung butir soal sangat efektif, sehingga dapat membantu mahasiswa dan guru dalam mengevaluasi soal tes yang mereka buat. Pada aplikasi Anates terdapat tampilan berbahasa Indonesia, menjadi nilai tambah dibanding dengan SPSS. Dan saran yang diberikan oleh Muhammad Arif adalah alangkah baiknya dalam aplikasi ditunjukkan rumus untuk menghitung analisis butir soal, sehingga siswa dan guru lebih mudah. Demikian yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tulisan, kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.